Baik, kembali lagi di channel Tertarik Saham. Hari ini kita akan review dan analisa beberapa saham yaitu BSDE, CTRA, KLBF, SMBR, dan WSKT. Yang pertama kita lihat pada perdagangan kemarin asing masih melakukan net buy. Lalu pada penutupan perdagangan hari Senin, Amerika cenderung menguat dan penguatannya pun juga sangat tebal ini di atas 1% semua. Jadi untuk IHSG pada hari ini nanti kemungkinan juga hijau. Ya semoga tidak ada sentimen-sentimen yang negatif yang menyerang IHSG pada hari ini nanti. Lalu kita lihat dari chart IHSG sendiri, sebenarnya IHSG kemarin itu break level psikologisnya di 6303 dan tutup di level 6338. Jadi untuk hari ini masih cenderung menguat ya karena udah break resistnya. Lalu yang pertama kita bahas BSDE. BSDE kemarin ditutup menguat 110 poin ke level 1270. Level ini sebenarnya masih pada level resisten ya, ini level resisten dalam 3 minggu terakhir di level ini. Nah, tapi kenaikannya ini disertai volume yang cukup kuat dan MA20-nya berhasil mantul MA 60 dalam periode minggu kemarin. Jadi untuk arahnya BSDE bisa kembali ke atas. Namun di situ ada resisten di 1310 dan 1355. BSDE masih kalau kita pantau ya secara SAT. Lalu secara broker summary kita lihat di sini asing masih melakukan akumulasi. Dan yang melakukan distribusi itu KZ dan YP. Sementara YU dan CS ini masih melakukan akumulasi, dan perlu kita tahu dua broker ini termasuk market maker ya. Pada beberapa minggu terakhir kita terlihat ketika saham naik ada mereka di net buy, patut kita pantau. Untuk CTRA sendiri masih dalam tren bullish ya, seperti beberapa hari yang lalu yang seperti kita udah bahas. Dan pada hari kemarin ditutup penguat 75 poin ke level 1230, namun masih kepentok resist trennya. CTRA ini bakal menarik apabila berhasil menembus level resist pada tren bullishnya untuk hari ini di level 1240. Apabila CTRA open gap langsung dibuka pada level 1240 ini buy, kita bisa ambil posisi buy dengan yang sangat kuat ya, karena berhasil tembus level resist tuh harganya tuh biasanya naiknya lebih cepat, dan kita bisa jadikan level resist yang berhasil kita tembus itu menjadi level titik support. Jadi ketika kita ambil posisi di atas sini di 1240 ke atas, kita bisa menjadikan level 1240 sebagai titik support, dan kita bisa menjualnya ketika harga break support, yaitu turun ke bawah 1240. Dan kenaikannya kemarin pun cukup kuat ya, volumenya di atas rata-rata tahun ini. Selama 2021 transaksinya baru kemarin ya ini yang meraih volume tertinggi. Lalu kita lihat dari broker summary, ternyata CTRA diakumulasi oleh Akad dan BK. Akad dan BK ini salah satu dua broker asing yang cukup bisa kita jadikan patokan buat
investasi, karena mereka ini ketika mereka masuk mereka cenderung untuk menahan atau hold sahamnya nggak cuma sebentar, bukan seperti bandar-bandar lokal yang ketika harga udah naik besoknya jual atau beli pagi sore jual. Mereka bukan tipikal seperti itu. Dan kita lihat meskipun AK dan BK ini juga broker asing, tetapi hari kemarin CTRA tercatat net sell ya ini oleh asing. Ini juga cukup aneh sih sebenarnya, asing yang jualan tuh asing yang mana, karena dari sini kita juga lihat ini untuk dari net sell kita lihat di sini yang saya kenal tuh cuma CS sama RX sebagai bandar asing yang saya nilai bagus buat kita ikutin ya. Lalu kita pindah ke KLBF. KLBF kemarin ditutup menguat 50 poin ke level 1520. Penutupan kemarin termasuk bagus karena udah konfirmasi bahwa KLBF mantul di supportnya. Setelah menyentuh level support pada bulan akhir Februari kemarin, KLBF ditutup menguat 3,4% dan MA20-nya sedang terjadi pembalikan arah. Nah, apabila MA20-nya berhasil menembus MA60-nya disertai body candle KLBF menutupi ini atau break di MA20 dan MA60, KLBF ini mulai menarik, dan ini di level 15.30-35an ya, berarti kalau kita mau buy ambil posisi di sekitar 15.35 sampai 15.40. Kemudian targetnya di 15.95. Untuk stop loss masih di 14.60 ya, karena beberapa kali ini terlihat level 14.65 itu berhasil menahan pergerakan dari KLBF sendiri. Kemudian kita lihat dari broker summary, di sini terlihat 3 broker asing yang saya jadikan panutan masih melakukan akumulasi. Di sini terlihat AK, CS dan BK melakukan akumulasi yang kuat, dan di sini terlihat asing melakukan net buy. Jadi KLBF untuk hari ini masih bagus buat kita pantau. Kemudian SMBR kemarin ditutup menguat 90 poin ke level 1040. Kenaikan tersebut menjadi masif ya karena berhasil naik 9% dengan volume yang cukup kuat. Volume pada hari kemarin itu yang tertinggi selama 2021 ya. Tapi SMBR kembali lagi, dia masih kepentok pada level MA60-nya. MA60-nya sekarang di level 1048 atau 1050. SMBR apabila break level 1050 bakal menarik sih, karena jarak resisten pertama setelah MA60-nya tuh ada di level 1130, dan itu merupakan jarak yang cukup lumayan. Apabila dalam satu hari kita bisa mendapatkan 3-4% kan juga udah suatu kemewahan. Tapi syaratnya itu SMBR harus break 10.50. Kemudian kita lihat dari broker summary, di sini memang terlihat adanya distribusi ya dari BK dan CD. BK dan CD melakukan distribusi yang cukup besar, kemudian ditambung oleh beberapa broker ini YU, ZP, YP, CS, IN. Kemudian di sini kita lihat asing masih melakukan
net sell. Jadi untuk secara bandarmologi sih SMBR masih belum begitu menarik, dan secara chart juga masih menunggu konfirmasi. Jadi untuk SMBR kita tunggu benar-benar ketika berhasil breakout, mungkin baru bisa menarik. Karena kalau kita ambil posisi di harga sekarang itu masih belum terkonfirmasi ya pergerakannya bakal arah kemana. Emang SMBR ini lagi uptrend, cuma kan kita butuh konfirmasi karena uptrendnya itu terhalang resist yang kuat di MA60 nya. Kemudian Mas kita ini kemarin ditutup menguat di 95 poin ke level 1520 dan membentuk dan berhasil. Ini sebenarnya belum break sih, masih nunggu satu candle konfirmasi lagi. Apabila hari ini Mas kita hijau, maka Mas kita berhasil break trend line-nya pada bearish trend, kemudian bisa berbalik arah apabila berhasil break di level 1625. Dan kenaikan kemarin pun sebenarnya volumenya pun nggak begitu signifikan ya. Jadi kita buat NC dulu WSKT, kita tunggu apabila hari ini hijau, maka hari Rabu bisa mulai ambil posisi, atau hari ini waktu penutupan bursa. Kita lihat di broker saham ini terlihat di sini masih diakumulasi WSKT, dan asing pun masih net buy. Jadi buat kita tunggu ya, ini WSKT ini bakal menarik mungkin di sesi 2 nanti. Kita lihat pergerakannya di sesi 1 seperti apa, apakah dia ada potensi buat naik. Kita bisa menunggu di sesi 2 nanti, karena takutnya sentimen positif yang terjadi saat ini kan, indeks Amerika hari kemarin kan hijau ya, takutnya ketika sesi 1 pada FOMO, sesi 2 nya WSKT dihancurin apabila sesi 1 penggeraknya bukan bandar tapi retail. Baik, sekian dari kami. Apabila teman-teman ingin bergabung di Telegram, silahkan masuk ke link yang telah tersedia, dan teman-teman boleh follow Instagram kami, karena di Telegram dan Instagram teman-teman bisa request mau membahas saham apa dan trade plan-nya seperti apa. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.